Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman Defenders. Kali ini saya akan berbincang sedikit dan santai kepada paslon nomor 03, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP 218 Jakarta. Hai kalian berdua, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisa perkenalkan diri nggak kalian, asal kelasnya dari mana dan nama kalian, serta apa sih kesibukan kalian saat ini atau akhir-akhir ini? Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Kamalfrinda, bisa dipanggil Tiara, saya dari kelas 8F. Untuk kesibukan saya akhir-akhir ini, mungkin saya sibuk dalam mengerjakan tugas sekolah. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Iman Dalantera Kolbi dari kelas 8C. Untuk kesibukan saya akhir-akhir ini, yaitu membantu orang tua di rumah dan juga sibuk mengerjakan tugas dari sekolah. Oke, kalau ada pertanyaan menarik seperti apa sih satu kata yang mendeskripsikan kalian berdua dan kenapa kalian bisa memilih kata itu? Oke, dari saya dulu. Kata yang mendeskripsikan saya adalah pemberani. Karena saya ini tidak takut dalam melakukan hal apapun. Jadi saya dapat dibilang anaknya pemberani. Baik, terima kasih Tiara. Kalau untuk saya, yaitu satu kata mendeskripsikan diri saya, yaitu semangat. Karena sedari saya kecil, saya suka dibilang oleh kedua orang tua saya orangnya susah diem dan selalu bertingkah. Jadi hal itulah yang membuat saya mendeskripsikan diri saya dengan satu kata, yaitu semangat. Wah, menarik sekali ya katanya. Kan kalian menyalonkan sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Apa sih motivasi hidup kalian atau apa sih motivasi kalian untuk bisa menyalonkan diri bisa sepede ini? Kenapa? Oke, mungkin dari saya, motivasi saya yaitu agar saya memiliki kemampuan dalam berorganisasi, serta saya juga ingin memberikan positive vibes bagi organisasi di sekolah ini. Baik, kalau saya sendiri, saya termotivasi oleh salah satu anggota keluarga saya, yaitu kakak saya. Karena sedari seumur hidupnya itu yang saya tahu, kegiatan hidupnya itu benar-benar sangat membuat saya bangga dan terpukau, sehingga saya termotivasi dan saya ingin menjadi seperti dia. Apa sih kesibukan kalian akhir-akhir ini selain tugas? Oke, kesibukan saya selain menugas, mungkin saya sekarang ini lagi berfokus untuk pola hidup yang lebih sehat lagi, teman-teman. Jadi seperti berolahraga gitu. Kalau untuk saya, tadi sebelumnya saya sudah sebutkan, yaitu membantu kedua orang tua saya di rumah. Baik itu kegiatan membersihkan rumah ataupun saat orang tua saya berpergian. Menurut opini pribadi kalian, apa sih yang kalian pikirkan tentang OSIS? Menurut saya, OSIS ini adalah organisasi yang dapat menampung minat dan bakat seluruh siswa. Kalau menurut saya, sedari saya PPDB masuk SMP ini, saya terpukau melihat kinerja OSIS SMPN 218 Jakarta dari IG OSIS SMPN 218 Jakarta. Saya melihat bahwa kerjasamanya yang sangat erat dan juga kreativitasnya akan kemajuan tren-tren di media sosial itu. Jadi saya tertarik kepada organisasi ini. Wah, sangat positif sekali ya pandangan kalian OSIS. Wah, positif sekali ya pandangan kalian tentang OSIS. Nah, boleh ceritain gak nih visi dan misi serta program kerja andalan kalian untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Ceritainnya santai aja biar audiens bisa mudah dipahami. Oke, baik. Jadi untuk visi misi kami membuat ini sebagai tanda bukti pengabdian kami dengan satu langkah pertama, yaitu membuat visi misinya. Jadi kita membuat ini butuh inspirasi juga tentunya, dan juga kita memadu ide. Jadi kita saling bertukar ide untuk visi misi ini gitu. Dan visi misi ini terbuat karena harapan kami untuk organisasi ke depannya. Lalu untuk program kerjanya, kami buat program kerja yang bisa sebagai wadah penampungan. Kami membuat program kerja untuk menyalurkan bakat dan minat bagi seluruh siswa. Menurut kalian, apa sih makna dari pemimpin?
dari misalnya sifat atau karakter pemimpin itu menurut kalian gambarannya seperti apa? Bisa diceritakan? Kalau menurut saya, pemimpin itu adalah orang yang dicontoh kelompoknya atau organisasi yang dipimpinnya. Jadi pemimpin inilah yang nanti dilihat dan ditiru oleh kalangan kelompok atau organisasinya gitu. Nah, maka dari itu seorang pemimpin juga harus memiliki sifat percaya diri dan juga tanggung jawab. Karena pemimpin ini juga pastinya akan memimpin suatu kelompok dan juga pasti harus merangkul gitu. Siapa sih pemimpin yang kalian pedomani? Pemimpin dari saya itu Nobita dari Doraemon. Karena walaupun dia dikucilkan, tetapi kan dia punya sahabatnya yaitu Doraemon. Di masa depannya Nobita menjadi orang sukses. Walaupun dia diremehkan berkali-kali, tetapi dia bisa membuktikan bahwa dia bisa berubah. Dari awal aku dihapus aja. Mau diganti dikit. Menurut aku pemimpin, menurut aku itu adalah papa aku sendiri, teman-teman. Karena papa aku ini orangnya tuh mewujudkan kepemimpinan sekali ya guys, teman-teman, seperti itu. Oke, di era sekarang yaitu era digital atau perkembangan teknologi semakin berkembang. Apa sih yang kalian rencanakan untuk memanfaatkan teknologi di era sekarang atau di masa depan untuk kegiatan OSIS dan melaksanakan tugas OSIS, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kalian? Oke, ini tentang teknologi, mungkin ini bersangkut pautan dengan Sekbid 6 di OSIS, yaitu hubungan masyarakat. Baik, kalau dari saya yaitu pastinya kita juga dalam membuat visi misi atau program kerja ini membutuhkan referensi. Nah, dari teknologi inilah kita mencari referensi dan mencari lebih baiknya tuh bagaimana ke depannya, serta untuk menjalankan kinerja kami atau program kerja kami, pastinya ada hal-hal yang tidak sedikit kita lakukan menggunakan teknologi. Ya. Nah, dan juga nih kami juga menambahkan pada program kerja kami yaitu e-sport friendly match. Jadi ini tuh e-sport ini permainan dan berbasis teknologi. Ini mengembangkan interaksi siswa-siswi gitu, teman-teman. Tadi kalian menyebutkan tentang referensi. Apa sih website atau aplikasi yang menjadikan kalian referensi tersebut? Oke, biasanya untuk kami jadikan referensi bisa dari Google atau enggak TikTok atau mungkin Pinterest gitu Kak. Kalian itu kan sebagai OSIS pasti bakal sibuk banget kan? Dan bagaimana sih kalian membagi waktu dengan tugas sekolah, terus juga OSIS? Itu kalian gimana membagi waktu agar bisa terjalan semua dengan baik? Baik, kalau dari saya yaitu jika ada kegiatan OSIS dan juga kegiatan dari sekolah atau tugas sekolah, saya biasanya mengerjakan tugas. Jika diberikan PR pada hari itu, sepulang sekolah saya menyempatkan mengerjakannya di sekolah bersama teman-teman saya. Jadi saya masih bisa menghandle tugas OSIS itu. Baik, kalau menurut saya cara menyeimbangkan antara OSIS dan juga tugas sekolah pastinya dilaksanakan secara seimbang. Tetapi karena saya nantinya akan menjadi sebagai ketua OSIS, saya harus mengutamakan kegiatan OSIS terlebih dahulu, teman-teman. Baru setelah itu saya mengerjakan kegiatan yang lainnya. Apakah kalian sebagai OSIS bisa apakah kalian itu melakukan list kegiatan pada hari ini atau menggunakan alarm sebagai penanda kegiatan? Baik, kalau dari aku melakukan kegiatan seperti itu. Misalnya tadi seperti biasa aku memasang alarm jam 4 sore. Itu waktunya aku untuk berjalan santai di taman. Ya, untuk memenuhi buku jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tetapi dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan juga di kamar aku itu ada selembar kertas yang sudah tersusun kegiatan aku pada hari itu. Nah, selanjutnya untuk list kegiatan ini aku tidak menggunakan list kegiatan. Jadi aku tuh menjalankan hari dengan spontan, dengan santai gitu, teman-teman. Jadi nggak terbebani gitu. Wah, sangat tips yang menarik ya bagi kita semua nih. Betul. Oke, sebelum kita akhiri podcast pada video kali ini, apa sih pesan-pesan penutup yang kalian pengen sampaikan kepada audiens?
pesan dari aku untuk kalian semua adalah jangan lupa bahagia dan menjalani hari teman-teman. Dan dari Manda? Baik, kalau dari aku, kita harus mengingat semua hal yang membuat kita bahagia. Jadi jika kalian merasa sedih, ingatlah hal-hal itu sehingga hal-hal sedih itu bisa hempas ya. Oke, terima kasih untuk Imanda dan Tiara udah berbincang-bincang Sama-sama. singkat hari ini. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih juga sampai detik ini kalian masih mendengarkan podcast ini. Sebelum menutup podcast kali ini, dengarkan slogan kami ya. Semangat tanpa batas. Karya tanpa henti. Pilih paslon 3. Dadah semuanya. Dadah. Makasih Karyana. Oke.